Halo kawan kereta semuanya, kembali lagi bersama Cerita Kereta. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas tentang KRD Kuda Putih. Tahun 1950-an menjadi waktu yang penting bagi perkeretaapian Indonesia, terutama dengan dimulainya modernisasi serta digantikannya sarana-sarana kereta api peninggalan Belanda dengan lokomotif dan rangkaian kereta baru. Dimulai dengan 100 kereta penumpang baru tipe CL 8500 pada tahun 1950 dan juga 100 lokomotif D52 pada 1951 hingga 1952. Perubahan drastis terjadi dengan hadirnya lokomotif diesel CC200 serta kereta penumpang baru tipe 9000. Keduanya didatangkan pada 1953. Kehadiran sarana-sarana baru ini memberikan fasilitas yang lebih baik untuk para penumpang serta sekaligus membuat operasional jauh lebih efisien. Sarana-sarana baru lainnya seperti lokomotif BB200, BB300, dan D300 pun kemudian juga menyusul didatangkan sepanjang akhir tahun 1950-an, yang juga terus berlanjut pada tahun 1960-an dengan berupa lokomotif BB201 dan BB301. Namun pada 1962, Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA mendatangkan sebuah hal baru yang belum pernah ada di perkeretaapian Indonesia sebelumnya. Hal ini dengan berupa 10 unit kereta rel diesel atau KRD yang didatangkan dari pabrikan Verostal Jerman. KRD merupakan kereta penumpang yang memiliki mesin diesel penggeraknya sendiri, sehingga tidak memerlukan lokomotif untuk beroperasi. KRD pesanan PNKA ini memiliki desain yang mirip dengan KRD-KRD produksi Eropa lainnya di masa itu. Memiliki konstruksi bodi berbahan stainless steel, serta livery yang berupa corak garis berwarna biru di sepanjang bodinya, dan juga logo roda sayap di bagian mukanya. KRD ini memiliki jenis transmisi hidrolik dengan kecepatan maksimum 90 km per jam, ditenagai oleh mesin diesel produksi General Motor dan Detroit tipe 8V71 yang menghasilkan daya sebesar 215 tenaga kuda, berat 35 ton, serta panjang 18,690 meter. Dari ke-10 unit tersebut, 3 unit merupakan tipe MADW 300 bernomor MADW 300.001 hingga MADW 300.003. Sementara 7 unit lainnya merupakan tipe MBW 300 dengan nomor MBW 300.001 hingga MBW 300.007. Tipe MADW merupakan kereta kelas 1 yang memiliki kapasitas 50 tempat duduk serta 10 orang berdiri, dengan interior yang memiliki kursi berhadapan dengan susunan 2-2, serta memiliki ruang bagasi berkapasitas 3,5 ton. Sementara tipe MBW merupakan kereta kelas 2 dengan kapasitas 93 tempat duduk dengan susunan kursi 32 dan 30 orang berdiri. Kereta-kereta ini pun menjadi KRD pertama yang dimiliki oleh Perkeretaapian Indonesia. Meskipun begitu, perlu diketahui bahwa sebelumnya pada 1938, salah satu perusahaan kereta api swasta Hindia Belanda NIS pernah memesan beberapa rangkaian KRD ke pabrikan Beijnes Belanda yang rencananya akan tiba pada Desember 1939. Namun sayangnya, pecahnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 membuat KRD ini tidak pernah tiba di Indonesia, di mana satu rangkaian yang hampir selesai kemudian dirucat di sana untuk keperluan perang. Pada masa-masa awal dinasannya, KRD-KRD ini seringkali digunakan untuk layanan kereta ekspres di rute Jakarta-Bandung, serta juga digunakan sebagai kereta lokal di wilayah Bandung Raya. Pada akhir tahun 1960-an, semua unit KRD ini dialihkan operasionalnya ke wilayah Jawa Tengah, melayani rute Solo Jogja hingga Kutoarjo. Di
Di rumah barunya, setiap unit KRD-KRD ini dipasangkan ornamen 2 ekor kuda berwarna putih pada tutup semboyan di bagian wajahnya. Hal tersebut kemudian membuatnya akrab disebut sebagai kuda putih. KRD ini juga memiliki nama lain seperti Nakula, Puntadewa, dan kemungkinan ada beberapa nama lainnya juga. KRD kuda putih kemudian juga dimodifikasi dengan adanya kabin masinis tambahan, lampu, serta kauket-cer pada bagian belakangnya. Hal tersebut dilakukan agar KRD ini dapat beroperasi secara single traksi atau tanpa berpasangan. Operasional KRD ini juga tidak terbatas di lintas Solo hingga Kutoarjo saja, namun juga melayani kereta lokal dengan rute ke Madiun, Purwokerto, bahkan hingga ke Cilacap. Kuda putih ini juga sering disebut sebagai kereta pelajar. Hal ini dikarenakan sebagian penumpangnya terdiri dari golongan pelajar asal Kutoarjo yang hendak bersekolah di kota Yogyakarta. Namun selain itu, kereta ini juga menjadi andalan bagi para pedagang dari luar kota Jogja untuk mengangkut barang dagangannya. Kuda putih pun akhirnya menjadi sebuah ciri khas serta sebuah ikon bagi perkeretaapian di wilayah selatan Jawa Tengah, terutama sebagai kereta lokal di lintas Solo hingga Kutoarjo. Walaupun di lain sisi, KRD ini juga dikenal kurang nyaman. Pada tahun 1978, terdapat 6 jadwal perjalanan kereta lokal di lintas Solo Jogja yang dilayani oleh KRD Kuda Putih setiap harinya, dengan waktu tempuh selama sekitar 2 jam. Semua unit KRD Kuda Putih kemudian diturunkan statusnya menjadi kereta kelas 3, di mana kode kereta MADW berubah menjadi MCDW dan kereta MBW berubah menjadi MCW. Namun memasuki tahun 1980-an, Kuda Putih mulai sering mengalami masalah teknis hingga mogok akibat perawatan yang kurang di masa itu. Jumlahnya yang sedikit juga membuat mahalnya harga suku cadang dan juga ketersediaannya yang jarang. Kondisi ini pun terus memburuk, di mana pada akhirnya mesin KRD ini dibiarkan mati begitu saja dan dijadikan kereta biasa yang ditarik oleh lokomotif. Kereta-kereta bekas KRD Kuda Putih ini kemudian terus digunakan untuk kereta lokal hingga akhir tahun 1980-an, di mana kemudian kereta-kereta itu dibiarkan mangkrak dan dirucat menjadi besi tua, mengakhiri kisah KRD pertama Indonesia yang usianya terbilang pendek ini. Meskipun Kuda Putih menghilang, keberadaan sarana kereta rel diesel terus bertambah dengan adanya KRD produksi Jepang yang didatangkan oleh PJKA, seperti KRD MCW 301 yang didatangkan pada tahun 1976. Serta KRD MCW 302 yang didatangkan pada tahun 1978 hingga 1987. Penerus peran Kuda Putih sebagai kereta lokal sendiri baru hadir pada tahun 1994 dengan adanya kereta api Prambanan Express atau Pramex yang melayani rute Jogja-Solo. Pramex mulai menggunakan KRD MCW 302 pada tahun 1998, di mana kemudian rutenya diperpanjang hingga Kutoarjo pada tahun 2007 dengan adanya KRD tipe baru produksi PT Inka. Saat ini, ada 1 unit KRD Kuda Putih yang beruntungnya terselamatkan, di mana selama lebih dari 20 tahun digunakan sebagai mes atau tempat istirahat pegawai di area depo Solo Balapan. Kereta bernomor MCDW 30001 yang bernomor asli MADW 30001 ini dipindahkan ke area timur stasiun Lempuyangan pada 8 Desember 2011, di mana kemudian kereta ini dipercantik kembali tampilannya seperti pada masa jayanya. Keberadaannya sangat berharga sebagai pengingat generasi-generasi yang akan datang pada KRD pertama Indonesia yang menjadi salah satu ikon legendaris dalam sejarah perkeretaapian Indonesia.